Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Hal-hal yang mau saya katakan yang pertama-tama adalah mengenai Injil. Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus mewartakan Injil. Lalu apa yang dimaksud Injil tadi? Orang sekarang sudah banyak yang tahu bahwa Injil, kata Injil berasal dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu menyerap kata evangelion dari bahasa Yunani. Ya, arti awalnya adalah kabar gembira. Jadi kita paham bahwa sekarang Injil itu adalah kabar gembira. Maka Tuhan Yesus pun memberitakan, mewartakan Injil. Selain itu, secara sempit, Injil juga bisa diartikan kitab-kitab. Misalnya kitab yang ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya itu lalu disebut sebagai Injil. Injil kanon, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dan mungkin ada Injil-Injil lain yang tidak dikanonkan, yang tidak dimasukkan ke dalam pengkanonan kita. Tapi itu tidak usah kita bahas karena terlalu banyak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang mau saya katakan pertama-tama adalah mengenai kabar gembira. Misalnya demikian, Mbak, Bu, Mas, si A dan si B itu sekarang sudah dikaruniai anak. Mereka sudah merindukan anak lama sekali dan sekarang sudah mempunyai anak laki-laki, ganteng lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis, ini adalah kabar gembira. Tetapi di dalam kabar gembira itu tentu ada pengalaman kegembiraan. Pengalaman kegembiraan bagi si A dan si B, dan beritanya sampai kepada kita. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sekali lagi bahwa ada pengalaman kegembiraan dan ada berita kegembiraan. Seperti ibu mertua Simon mengalami kegembiraan, kemudian
melanjutkannya dengan pelayanan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada setelah menjelang malam tadi juga merasakan kegembiraan atau mengalami kegembiraan. Tetapi yang paling penting yang mau saya tekankan adalah bahwa berita gembira itu tidak hanya menyangkut pada kegembiraan karena kesembuhan jasmani, tetapi juga kegembiraan karena kesembuhan yang disebabkan oleh pengusiran setan. Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Namun terlebih dahulu Tuhan Yesus membuat mereka setan-setan itu diam, supaya tidak memberikan kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Lalu diusirlah mereka tanpa basa-basi, tanpa cerita macam-macam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berita gembira itu juga sampai kepada kita. Pengalaman kegembiraan itu semestinya juga sampai kepada kita hari ini. Berita gembira yang dahulu 2000 tahun yang lalu sampai kepada kita. Lalu apa yang kita mau lakukan? Kalau itu merupakan berita kegembiraan, Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus telah mengusir setan. Tuhan Yesus telah mengalahkan setan. Artinya bahwa kita semua sungguh-sungguh mau dibawa kepada kekudusan, yaitu kepada Allah Bapa di surga. Nah, apa yang lalu kita lakukan? Ya, kita derek Tuhan Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Dengan pertama-tama apa? Dengan pertama-tama adalah kita dibaptis. Lalu kita melanjutkannya dengan langkah-langkah berikut. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengusahakan kegembiraan dan pengalaman kegembiraan itu kepada orang lain juga, supaya kegembiraan, pengalaman kegembiraan kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa, kita sudah dilepaskan dari setan-setan. Janganlah kiranya kita malah menggunakan setan-setan itu untuk kepentingan kita, untuk memperoleh kekayaan, untuk pengasihan, dan macam-macam. Dan bahkan sampai-sampai menggunakan setan roh-roh halus, roh-roh jahat itu diundang ke dalam tubuh kita, dimasukkan ke dalam tubuh. Mari kita semestinya menjaga kekudusan tubuh kita ini, menjaga pikiran kita tetap murni, menjaga supaya kita yang sudah dibersihkan Tuhan Yesus dari setan-setan tetaplah bersih. Amin. Berkata.